Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, sebuah klinik kecantikan di kota Makassar terbakar. Seorang karyawan pingsan karena sesak nafas. Diduga mengantuk hingga menabrak trotoar jalan di Jalan Trans Sulawesi. Seorang pengemudi mobil minibus tewas di lokasi kejadian. Kabar gembira bagi warga Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Kapal Motor Cantika Lestari diresmikan untuk melayani penumpang. Kita awali informasi pertama. Diduga akibat korsleting listrik, asap tebal kebakaran memenuhi lantai 3 sebuah klinik kecantikan di kota Makassar. Satu karyawan harus dievakuasi karena pingsan setelah terjebak di lantai 3 gedung. Seorang karyawan klinik kecantikan dievakuasi keluar gedung setelah pingsan karena menghirup asap terlalu banyak. Korban terjebak di lantai 3 gedung saat asap tebal kebakaran mengepung di lantai itu. Korban kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Korban diketahui tengah berada di lantai 3 sebelum asap tebal mengepung. Ia sudah berusaha menyelamatkan diri, namun karena asap yang tebal, ia kemudian pingsan. Beruntung korban dilihat oleh rekannya dan langsung dievakuasi petugas damkar. Petugas damkar yang tiba langsung memadamkan api di lantai 3 gedung klinik kecantikan itu yang berada di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Kebakaran ini diduga berawal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan pelayanan relaksasi dan terapi kecantikan di lantai 3. Alhamdulillah pemadam yang duluan nyampe di lokasi, namun dalam proses pemadaman mengalami beberapa kendala karena di lantai 2 itu tertutup oleh akses dan banyaknya asap. Jadi sempat tadi dibobol jendelanya Bang ya? Tidak dibobol, cuman dipaksa untuk digeser supaya asap bisa keluar. Infonya ada satu yang dievakuasi juga? Sementara tadi ada pegawai yang shock, karena shock, ini dievakuasi ke rumah sakit Labuan Bajo. Kalau penyebab kebakaran dugaan sementara akibat korsleting listrik yang ada di lantai 2. berarti tetap masih dalam penyelidikan? Sementara masih dalam penyelidikan, belum dari investigatif. Setelah 1 jam pemadaman, perlahan asap mulai berkurang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku pembobolan toko dan pencurian motor di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pelaku dibekuk saat dirinya melarikan diri ke tempat persembunyiannya di Kota Makassar. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan perilaku seseorang yang memantau situasi di sekitar pusat perbelanjaan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada 20 Oktober lalu. Tak lama berselang, pelaku mencuri di dalam toko tersebut. Dari hasil penyelidikan unit Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima informasi dari Polres Polewali Mandar, polisi menangkap pelaku berinisial A berusia 17 tahun di Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pelaku diketahui telah 4 kali mencuri di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu 3 kali membobol toko dan 1 kali mencuri sepeda motor. Pelaku kerap menyasar toko yang tengah kosong ditinggal pemiliknya atau mengambil sepeda motor yang kuncinya lupa dicabut. Mengambil motor atau mencuri motor dari motor yang kuncinya tersimpan atau berada di motor tersebut. Kemudian untuk jam tangannya melakukan pembobolan di ruko. Dari hasil interogasi sudah berapa kali melakukan di Kabupaten Polewali ini? Setelah kita interogasi, pelaku mengakui sudah 4 kali melakukan aksinya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan jam tangan dan sepeda motor curian. Pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polres Polewali Mandar untuk proses hukum selanjutnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tim Resmo Polda Sulsel membekuk seorang residivis pelaku pencurian dan kekerasan di kawasan kuliner di Jalan Daeng Tataraya, Kota Makassar pada Selasa lalu. Pelaku juga diketahui melakukan aksi begal di wilayah Kabupaten Goa beberapa kali dengan menjadikan wanita sebagai korbannya.
Kamera pengawas merekam salah satu aksi kejahatan yang dilakukan Khairun Ceneru berusia 24 tahun warga Kabupaten Goa. Ia melakukan pencurian di sebuah warung dengan cara merusak kunci pagar dan mengambil sebuah telepon genggam, puluhan bungkus rokok serta uang tunai 35 juta rupiah di Jalan Mamoa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada 4 September 2023 lalu. Korban yang mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamalate. Tim Resmob Polda Sulsel akhirnya membekuk pelaku saat berada di sebuah kawasan kuliner di Jalan Daeng Tataraya, Kota Makassar. Penangkapan terhadap pelaku berlangsung dramatis lantaran hendak kabur saat polisi datang. Menurut polisi, pelaku diketahui merupakan residivis yang sudah 9 kali melakukan aksi kejahatan di wilayah hukum Kota Makassar dan Kabupaten Goa setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Makassar. Selain pencurian di beberapa warung, pelaku juga teridentifikasi melakukan aksi begal dengan menyasar perempuan sebagai korbannya. Pelaku curas kami ungkap karena berdasarkan laporan polisi Polsek Tamalate dan Polres Goa. Pelaku berinisial C alias H. Oke. Nah, untuk proses penangkapannya jadi seperti apa, Bang? Untuk proses penangkapannya, setelah kami melakukan penyelidikan, tim berhasil mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di daerah Daeng Tataraya, Kecamatan Tamalate. Untuk modusnya pelaku melakukan perbuatannya, pelaku mau masuk rumah dan kios dan melakukan jambret di wilayah hukum Polres Goa. Untuk pelaku yang sering diincar adalah kios atau warung dan ibu-ibu yang sedang mengendarai kendaraan bermotor. Polisi menyita barang bukti berupa 6 unit handphone serta sepeda motor. Pelaku diancam pasal 363 dan 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Video penganiayaan seorang warga oleh oknum pengemudi ojek online atau ojol yang sengaja direkam viral di media sosial. Tindakan tersebut dilatar belakangi emosi pengemudi ojol kepada korban karena melakukan pemesanan fiktif. Inilah rekaman video seorang pengemudi ojek online yang dengan sengaja merekam aksi penganiayaan kepada seorang pemuda di dalam sebuah kamar kos di wilayah Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Menurut polisi, aksi tersebut terjadi pada hari Selasa 24 Oktober 2023 akibat salah paham karena korban melakukan prank pesanan fiktif kepada pengendara ojol tersebut. Pengendara ojol yang emosi kemudian mendatangi tempat korban dan melakukan penganiayaan hingga video tersebut viral di media sosial. Pasca peristiwa itu, pihak kepolisian dari Babin Kamtibmas Buntusu Polsek Tamalate langsung mengambil tindakan dan memediasi kedua belah pihak. Berawal pada saat seorang warga memesan ojol kepada driver, kemudian rupanya pemesanan ini fiktif, artinya dia hanya ingin prank kepada driver ojol. Nah, setelah driver ojol ini tiba di lokasi yang dituju, ketemulah kepada pemesannya ini. Namun karena merasa ditipu sehingga dia melakukan penganiayaan kepada Warga itu ya. yang pesan ojol tersebut. Namun kasus ini sudah dilakukan mediasi oleh anggota personil Polsek Tamalate dan alhamdulillah sudah dianggap selesai karena mereka sama-sama merasa bahwa mereka berdua salah, karena yang korban salah, merasa dirinya salah karena melakukan penipuan dengan cara memesan secara fiktif, kemudian si driver ini salah juga karena melakukan penganiayaan. Olehnya itu setelah dimediasi oleh personil Babin Katimas, alhamdulillah sepakat mereka menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi melapor kunannya. Tidak ada merasa keberatan sehingga dianggap sudah selesai. Setelah mediasi, kedua belah pihak yaitu pihak ojol dan warga bersepakat untuk berdamai. Polisi akan bergerak dan bertindak tegas apabila peristiwa ini kembali terulang.
Raisa Abu melaporkan dari Makassar.